Halo, apa kabar? Salam Jumat Barokah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan seperti biasa langsung saja saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky hanya dalam hitungan pekan, ini kekuasaan Presiden Jokowi itu akan segera berakhir. Tapi saya kira beda dengan para pendahulunya, ini Jokowi tampaknya tidak bisa legowo untuk mengakhiri masa jabatannya. Saya kira bukan hanya legowo, tapi juga dia dibayang-bayangi kekhawatiran besar tentang masa depan politik dia. Iya betul, kita mungkin hanya bisa menduga apa yang ada di dalam benak Pak Presiden Jokowi di hari-hari terakhir beliau. Dan hari-hari terakhir artinya sesuatu yang harus dia pikirkan dari dasar pengalaman dia sendiri. Mengalami pemujaan, mengalami euforia, dieluk-elukan, mondar-mandir dalam banyak peristiwa. Ada kamera tersedia tuh untuk merekayasa peristiwa. Tapi tiba-tiba beliau mulai menyadari bahwa semua itu segera akan berakhir tuh. Pak Jokowi tentu sebagai seseorang yang pernah sangat kuat menginginkan kekuasaan itu tidak hilang dari dia. Artinya dia tidak punya persiapan mental untuk menerima post power sehingga dia jadi sindrom. Nah, sindrom ini yang mulai terbaca tuh, bahkan sebelum dia lengser, post power sindromnya udah berjalan. Jadi semua orang yang di sekeliling Jokowi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang berakhir, dan perasaan itu diterima oleh Jokowi sebagai bahasa tubuh. Jadi mulai sekarang kita bayangkan misalnya Jokowi membayangkan apa dalam hari ke hari apa namanya ini, political countdown, kira-kira begitu, the power countdown itu. Tinggal sekarang tanggal berapa sekarang, 14 ya, 24 Oktober ya, mungkin tinggal 40 hari ke depan mau ngapain gitu. Maka beliau mulai mencicil imajinasi dia sendiri bahwa dia ingin melihat IKN berlangsung. Dia ingin supaya semua orang tahu bahwa IKN ada dalam progres. Semua itu kita tahu soal itu. Tetapi masalahnya adalah mempercepat IKN artinya membatalkan proyek yang lain. Kan batas dari ambisi politik seseorang adalah APBN. Jadi kalau IKN masih ingin dia lanjutkan dengan mengundang kemarin kalangan TNI dan Polri, iya kita tahu bahwa itu bagus untuk memperlihatkan bahwa semua orang harus tahu apa itu IKN. Tetapi semua orang harus tahu juga bahwa batas dari ambisi untuk membangun IKN itu adalah APBN. Kan dari awal itu yang saya maksudkan, bahwa boleh aja kalau uang itu tinggal dicabut-cabut, dipetik-petik dari dahan pohon, ya itu mungkin sekali tuh. Tapi ya pohon maksudnya bukan pohon beringin ya, karena pohon beringin udah ditebang. Jadi sekali lagi, APBN itu bukan brankas. APBN itu adalah fungsi. Ketika ada satu proyek yang harus dimuliakan, maka ada proyek lain yang akan disingkirkan. Nah, Jokowi kelihatannya tidak bisa paham itu secara mental. Dia tetap ingin supaya percepatan IKN itu bisa dia sulap dalam 2-3 hari, supaya kalau dia lengser nanti dia bisa pamerkan bahwa dia berhasil membangun IKN. Dan itu kan hal yang nggak masuk akal tuh. Bahkan undang seluruh jin se-Asia Pasifik nggak mungkin, karena ini soal rasionalitas anggaran. Jadi itu saya kira hal pertama yang mesti kita ingatkan pada Pak Presiden Jokowi. Pak Jokowi kan sekarang ini sudah tinggal di IKN ya, itu sampai nanti tanggal 19 Oktober, sehari menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Dan kemarin Pak Jokowi itu mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di IKN, dan dalam pengarahannya itu Pak Jokowi minta agar TNI dan Polri menjaga transisi kekuasaannya kepada Prabowo itu bisa berjalan mulus tanpa riak-riak berarti. Mengapa dia harus mengucapkan itu ya? Iya, apalagi kalau terbaca bahwa ada kecemasan pada Pak Jokowi bahwa transisi ini tidak akan mulus. Lalu mulai minta semacam sinyal supaya TNI dan Polri betul-betul mempersiapkan supaya perubahan politik atau pemindahan kekuasaan itu berlangsung dengan mulus tanpa gangguan. Kan itu juga penanda bahwa dia tahu bahwa akan ada gangguan. Kan ini yang kita sebut
reverse psychology, psikologi terbalik. Seseorang yang merasa bahwa nggak ada soal dengan proses transisi, ya biasa aja kan. Karena yang menjamin transisi itu mulus bukan TNI dan Polri, tapi legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Dan rakyat udah paham bahwa oke, kekuasaan akan pindah pada Pak Prabowo, maka rakyat mulai menagih atau menginspirasikan tentang demokrasi pada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo datang dari tradisi militer dan dia sudah berupaya masuk di dalam tradisi sipil dengan membangun Partai Gerindra. Jadi tidak ada persoalan lagi sebetulnya, karena bagaimanapun Prabowo mengerti bahwa di dalam wilayah politik sipil yang berkuasa itu bukan orang sipil tetapi civilian value, nilai-nilai sipil, bukan orangnya yang sipil tapi nilai-nilai yang sipil. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya mengasumsikan bahwa akan ada ketegangan, ya justru itu pada akhirnya menimbulkan sesuatu yang memang betul-betul menegangkan. Jadi biasa saja Pak Jokowi tidak perlu memberi semacam sinyal bahwa diperlukan ketegasan dari TNI dan Polri untuk menjamin transisi ini mulus. Enggak, justru Pak Jokowi mesti bilang, saya percaya transisi ini mulus, karena itu mulailah untuk mempersiapkan transisi itu secara rasional tuh, bahwa ada akan gerakan buruh, gerakan mahasiswa, itu proses yang juga demokratis, karena melihat bahwa ya Pak Jokowi di dalam menginginkan transisi yang mulus justru mesti melakukan politik cawe-cawe kan. Masih ada soal PKB, ada soal PDIP, soal Golkar yang juga masih jadi batu sandungan dia ketika dia lengser nanti kan. Jadi semua orang menyimpan semacam kecemasan sebetulnya. Nah, kecemasan itu tidak boleh diandalkan pada kekuatan polisi dan tentara. Kemampuan kita sebagai bangsa udah kita tumbuhkan dari zaman reformasi, bahwa masyarakat sipil kita sudah matang tuh. Jadi tidak perlu lagi ada semacam sinyal yang menakutkan. Karena seolah-olah Polri harus turun tangan, militer harus turun tangan. Semua itu adalah semacam sensasi buruk yang akan memperlihatkan sifat ketakutan dari Pak Jokowi kan. Nah, semakin terbaca ketakutan Pak Jokowi, juga justru semakin banyak orang yang akan bermanuver untuk menunggangi ketakutan itu. Jadi nasihat saya buat Pak Jokowi, biasakan saja untuk menerima proses ini secara natural tuh. Nah ini saya sih tertarik ini untuk peminta Anda untuk menganalisis juga ya, mengapa ya menjelang hari-hari terakhir masa jabatannya Pak Jokowi itu memutuskan untuk menghabiskan waktunya tinggal di KN. Orang pasti bisa menduga-duga ini aja semacam sinyal bahwa Jokowi itu betul-betul ingin agar IKN itu sepeninggal dia itu dapat diwujudkan sebagai ibu kota, walaupun secara kalkulasi ekonomi dan juga kalkulasi politik itu rasanya nggak mungkin lah ya diwujudkan. Ya, selamat bertapa atau bermeditasi di IKN kalau Pak Jokowi memang memutuskan untuk dalam hari-hari ini akan pindah ke IKN. Tetapi berpindahnya Presiden Jokowi juga orang akan tafsirkan efisien tidak tuh kalau pemerintahan itu dalam pengakuan sendiri oleh Pak Jokowi itu belum lengkap, baru mungkin 5%, 15%, tapi orang mungkin enggak, itu sudah 5% tuh. Jadi penjadwalan itu juga jadi sinyal bahwa ketergesa-gesaan Jokowi untuk pindah itu menunjukkan dia memang ingin segera merasakan aura kekuasaan di ibu kota yang baru kan. Ini juga metafisika yang agak ajaib gitu. Urgensinya apa? Kalau dia baru 5%, katakanlah 15%, apa urgensinya itu? Dia tunggu aja sampai kira-kira 60% kan. Yang mungkin memang masih akan 30 tahun lagi tuh. Jadi buat apa memulai suatu inisiasi ya, atau menginisiasi sebuah sensasi dengan membawa kamera, kemudian nanti mungkin akan dipastikan di situ Pak Jokowi itu kantornya, jalan pagi di sini. Tapi orang tahu itu masih berantakan. Jadi kemampuan kita untuk menilai kegelisahan Pak Jokowi justru terbaca dari ketergesa-gesaan Pak Jokowi untuk segera berkantor di IKN tuh. Lalu orang bertanya, buat apa itu? Toh tidak efektif. Karena pemerintahan ini harusnya efektif
justru untuk menyelesaikan sisa-sisa program atau rencana yang masih berantakan. Ya di Jakarta aja kan, berkantornya nggak apa-apa kan. Tetapi mungkin juga Pak Jokowi menganggap bahwa bising politik Jakarta ini nih, keluarga dia diolok-olok, bahkan dia sendiri juga diolok-olok, lalu tidak mau lagi mendengar olok-olok itu. Padahal itu adalah hal yang biasa, semacam noise politik yang memang disebabkan oleh Pak Jokowi sendiri kan, yang masih cawe-cawe. Jadi Pak Jokowi mau pergi ke IKN, tetapi di Jakarta justru kebisingan itu akan bertambah, kebisingan politik. Dan itu yang saya anggap semacam menyingkirkan diri sendiri, bukan menyingkir dari keadaan di Jakarta. Jadi Jakarta tetap akan bising secara politik, mahasiswa masih akan demonstrasi, buruh juga bersiap-siap tuh. Dan semua momen itu mesti dianggap sebagai momen yang diakibatkan oleh perilaku politik Pak Jokowi sendiri kan. Soal Gibran, soal Kaisang, itu tetap hiruk pikuk itu akan terus berlangsung. Jadi apapun yang langkah dipilih Pak Jokowi, hiruk pikuk di Jakarta tetap akan berlangsung. Tentu Pak Jokowi mungkin bisa menutup telinga ada di IKN yang sunyi senyap itu, tetapi psikologi beliau pasti akan terus terganggu karena dia tetap tahu bahwa persoalan keluarga dia itu, keluarga Pak Jokowi itu tetap ada di dalam pikiran anak-anak muda Jakarta yang mempersoalkan soal gaya hidup, soal ketidaksiapan politik, Gibran, jadi semua itu yang akan memusingkan beliau tuh. Tapi oke, kalau beliau memilih bertapa di situ ya silahkan aja kan, tapi politik akan terus berlanjut di Jakarta. Saya kira ini kembali kepada ini ya, semacam budaya lagi, proses penafsiran secara budaya. Kalau kita melihatnya Pak Jokowi dari sisi itu juga ya, Bung Jokowi, saya sih melihatnya bahwa keputusan Pak Jokowi pindah ke IKN ini, selain tadi tentu dia ingin agar para pelanjutnya itu melanjutkan pemimpin dia, tapi ini juga bagi Jokowi ini semacam proses untuk mulai menyepi gitu, menarik diri dari hiruk pikuk politik di Jakarta. Tapi persoalannya bersama dengan itu, tampak sekali Jokowi masih ingin terus cawe-cawe dan memecah belah politik. Salah satu indikatornya dia tetap mengangkat menteri baru, yakni Saifullah Yusuf, ini Sekjen PBNU. Dan kita tentu tahulah maksudnya apa ini dalam kaitannya dengan sekarang ini perebutan PKB yang akan dilakukan oleh PBNU, mengambil alih PBNU dari Muhaimin Iskandar. Pada akhirnya saya menduga beliau menyadari Pak Jokowi sebagai presiden menyadari bahwa aura politiknya udah hilang. Tetapi masih ada satu yang mungkin diandalkan, yaitu kedudukan dia di dalam struktur metafisika politik Jawa itu. Dia bisa bertanya pada alam semesta, apakah Pulung masih ada di dia? Apakah Wahyu Cakradingrat masih ada di atas kepala beliau? Kan itu sebetulnya yang kita sebut bertapa, meditasi, tapa brata, untuk mengenali sendiri diri sendiri. Dan dalam tradisi Jawa mungkin sekali ada semacam pesan alam semesta yang mengatakan, ya udah, Anda udah selesai itu. Lalu Jokowi mulai menyadari bahwa oke, dia udah selesai, maka mempersiapkan diri untuk pulang kampung. Tapi tanda-tanda itu kelihatannya nggak bisa dibaca juga oleh Pak Jokowi. Karena dalam 2-3 hari ini itu masih ada upaya Jokowi untuk membelah partai, untuk membentur-benturkan kekuatan politik. Itu juga buruk sebagai energi negatif yang dia produksi sendiri itu. Jadi saya tetap berkesimpulan, ambisi Pak Jokowi masih ada, masih hidup, kendati alam tidak lagi mendukung. Kan itu yang kita sebut kosmologi politik Jawa, begitu cara berpikirnya tuh. Dan itu juga ilmiah karena banyak diriset oleh mereka yang mengerti atau ingin memahami negara teater atau theater state yang dulu dibayangkan oleh Ben Anderson. Lalu soal fungsi dari simbol-simbol pewayangan yang diriset dengan banyak misalnya oleh Pak Magni Suseno. Jadi semua hal yang kemudian bisa kita pakai sebagai alat analisa untuk menerangkan atau untuk memahami mengapa kegelisahan Jokowi itu justru terlihat di akhir kekuasaannya. Padahal sebetulnya seorang raja Jawa kalau dia mau lengser, dia tahu bahwa Wahyu Cakradingrat tidak lagi pada dia, Pulungnya udah pindah, maka dia putuskan untuk jadi pertapa tuh. Dan menjadi pertapa artinya pergi pada kesunyian, bukan justru masih
menimbulkan rame-rame karena menginginkan ada kamera yang masih beserta dengan beliau dalam daily kegiatan sehari-hari dia kan. Jadi selamat pindah, tetapi harus juga membatinkan diri bahwa saya Joko Widodo tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi harusnya itu datang dari pengakuan diri sendiri itu. Dan dengan cara itu kontradiksi dan kontroversi bisa berakhir. Tapi kelihatannya itu nggak mungkin karena tetap Pak Jokowi menginginkan dinasti politiknya itu hidup di bawah pengaruh dia bahkan ketika Pak Prabowo sudah jadi presiden. Nah itu paradoksnya ada di situ tuh. Silakan pecahkan sendiri paradoksmu. Terima kasih Bung Rocky, tetap akal Salam sehat. akal sehat.